Welcome back to PKN, Podcast Kampus Netizen. Gue Indi dan kita akan membahas sesuatu yang viral di media sosial, yaitu tagar #kaburaja dulu. Nah, kita akan ngedengerin dari POV 2 mahasiswa yang kali ini sudah hadir di podcast kita. Halo. Hai. santai aja. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, kayak kita kenalan dulu kali ya. Oke, boleh. Dari siapa dulu nih? Dari siapa nih? Mungkin dari ladies first. Oke, ladies first. Oke, halo semuanya. Gue Gina dari angkatan 21 Prodi Manajemen. Oke, halo semuanya. Gue Andreas Bagaskara, biasa dipanggil Andrew. Dari angkatan 21 juga dan kebetulan prodi yang sama, manajemen juga. Oke, apa kabar kalian? Baik banget, Alhamdulillah. Karena kan ini lagi bulan puasa ya, belum lama, kayak belum ada seminggu kayak puasa juga. Baru ini hari kelima kayaknya. Hari kelima ya? Empat, lima. Pokoknya Ya, segitu lah ya. Oke, lagi sibuk apa nih? Kalau aku kebetulan sekarang lagi magang sama skripsian. Oh iya, memang sih ya, udah mahasiswa akhir ya. Udah. Kalau Nanda? Sama, oke. Lagi skripsian juga, lagi kerja, lagi Pengen Aduh, double gitu ya, pusing gak sih kepala? bisa tua udah. Oh iya, emang udah tua-tua gitu emang harus menyibukkan diri. Betul. Oke. Kalian pasti mengikuti media sosial kan ya, dan kita tahu kalau di Indonesia ini lagi viral yang namanya tagar #kaburaja dulu gitu. Nah, Iya. kalau aku bakal nanya Andrew dulu kali ya. Oke, boleh, kalau Andrew ini kan aku tahu ya, aku dengar juga nih dari bisikan-bisikan tetangga gitu kan. Kalau Andrew itu pernah ke Jerman katanya dalam acara Summer School. Nah, itu boleh nggak sih diceritain sedikit ke teman-teman apa itu Summer School dan ngapain? Oke, halo lagi lah semuanya. Jadi kemarin sempat disinggung sama Indi kalau emang kebetulan sebelumnya aku berkesempatan buat ikut program Summer School yang ada di Jerman. Jadi itu program itu dibuat sama beberapa kelompok mahasiswa yang dari Jerman yang kebetulan dia juga sempat Ke ke sini. Indonesia juga dan dia ikut Summer School di Indonesia dan mungkin setelah dia melaksanakan Summer School di sini dia ngerasa kayaknya perlu ada keberlanjutan sehingga dia ngerasa kayaknya harus bikin juga nih Summer School tapi yang di Jerman dan ngebawa mahasiswa Indonesia ke Jerman juga gitu. Oke. Dan akhirnya program itu terbentuk. Oke. Gitu. Itu ngapain sih kegiatannya selama di Jerman? Di sana tuh kita kayak misalkan sharing-sharing pengalaman juga, terus juga kita berbagi pandangan terkait kita tuh ngebahas sustainability sih di sana. Betul. Kita ngebahas sustainability, kita berbagi pandangan di sana dan kebetulan sama Gina juga sih. Jadi iya dan di sana kita juga banyak belajar budaya di sana, kita juga pertukaran budaya juga kita ada di sana gitu sih. Oke, kalau Gina mau menambahkan? Sebenarnya kemarin itu ya kayak program pertukaran pelajar aja, cuma bedanya nggak yang kayak modelan ISMA yang kayak satu semester itu kita cuma 3 minggu. Ya kita belajar sustainability, terus ke beberapa startup company, terus juga ya urban development, culture semua kita pelajarin sih di situ. Meskipun 3 minggu tapi kayak berkesan kan ya, berkesan banget dong pastinya. Oke, kalau yang kita tahu nih, ini kalau salah dikoreksi aja ya. Kalau yang aku tahu #kaburaja dulu itu adalah di mana orang Indonesia itu pergi ke luar negeri gitu kan. Nah, kalian kan udah berkesempatan ke luar negeri kan. Nah, kalau dari kalian sendiri ada gak sih perbedaan nih? Kalian sempat bersosialisasi juga kan dengan di sana. Nah, ada gak sih perbedaan antara sosialisasi dengan orang Indonesia dengan orang Jerman gitu? Dari siapa dulu nih? Bebas. Oke, dari Mungkin kalau kita lihat dari perspektif sebagai orang Indonesia pasti beda ya. Nggak usah jauh-jauh antar negara, antar kalau di Indonesia sendiri antar kampus aja pasti pemikirannya udah beda. Betul. Dari hidup, dari habitnya lah ya. habitnya udah pasti beda gitu. Cuma yang paling di highlight itu gimana cara mereka ini sih manajemen waktu menurut gue yang paling berkesan gitu ya. Karena
Kalau di Indonesia kan kita masih sering telat-telat. Iya. Teman-teman Bilang OTW tapi masih di rumah ya. mereka janji jam 8, jam setengah 8 udah ada di tempat gitu. Terus juga cara mereka belajar. Oh iya. Kayak di sana tuh dibagi, misalkan kalau di sini dibagi anak jadi 2, yang satu yang belajar terus, yang satu lagi yang hypebeast, istilahnya nongkrong terus. Oh, oke. Kalau di sana tetap ada, Oh, tapi iya? mereka nongkrongnya di perpus. Mereka nongkrong sambil bawa buku, sambil baca buku. Oh iya. Bedanya di situ, di sana kayak gitu. Oke. Jadi kayak tetap keren tapi tetap sebagai pelajar yang teladan juga. Betul. Iya, keren ya. Iya di sana. Dan mungkin sedikit tambahin juga. Oke, Jadi oke. kayak aku ngeliat perbedaannya kayak mahasiswa-mahasiswa yang di sana juga. Mereka tuh kalau misalnya kayak belajar tuh benar-benar kayak, aku nggak tahu ya, mungkin karena aku lebih lama di Indonesia, dan ketika saya tuh agak sedikit shock karena hampir semuanya tuh kayak belajar tuh literally kayak dia fokus, dan ketika misalnya ada sesi tanya jawab atau apa, mereka semuanya aktif gitu, literally aktif semuanya, dan pandangannya semua beda-beda mereka keluarin itu kalau misalnya dari sisi pelajaran gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi kayak kebiasaan atau yang lain juga pasti ada juga bedanya. Kayak misalkan orang di sana tuh cenderung lebih ke bodo amat juga sih. Sebenarnya kayak kita mau ngapain aja di sana, mereka bodo amat. Kayak kita mau jungkir balik, mau tidur di tengah jalan juga ke bodo amat selagi emang nggak ada berdampak ke kita. Tapi kalau misalnya ada sedikit hal yang emang kita ngerasa ada ngerugiin mereka, kayak misalkan ada satu aturan yang dimana itu tuh jalur pesepeda. Tapi kalau misalnya ada pejalan kaki yang di situ, dan itu kan salah satunya mungkin ngerugiin sepeda yang di sana karena mereka banyak yang bersepeda. Itu mereka kayak nggak yang kayak ragu buat kayak negur kita, bahkan kayak sampai ngebentak-bentak juga mereka nggak ragu sih. Berarti emang tegas di aturan ya. Benar. Orang Jerman itu. Tegas dengan hak masing-masing juga. Benar. Benar, karena emang udah aturannya ya. Iya. Oke, kalian nih di Jerman ada gak sih hal yang kalian nggak temuin di Indonesia? Yang paling berkesan aja menurut kalian berdua. Kayak wow, ternyata di Jerman tuh ada ya gitu. Kayak gitu. Ada gak sih? Mungkin kalau kita bahas dari segi mahasiswa, lebih ke pertama pasti pola pikir mereka itu nggak bakal kita bisa temuin di sini. Oh, iya? Walaupun mungkin ada tapi nggak seluas mereka gitu pola pikirnya. Signifikan gitu lah. Ya, terus juga cara mereka belajar dan cara mereka melihat suatu perspektif itu bener-bener seterbuka itu tuh kadang jarang sih sama orang Indonesia, apalagi kadang orang Indonesia yang terlalu kepo. Iya ya. Pengen tahu aja. Terus kayak ngurusin urusan orang gitu. Di sana tuh kadang mereka lebih bukan bodo amat tapi lebih ke Menjaga pikiran gue terbuka. Oke. Kalau aku paling yang nggak ada di Indonesia gitu ya. Sebenarnya aku cuman gimana ya? Pertama kali aku datang, kultur shocknya aku cuman satu itu Apa? sih, yang kayak trotoar yang benar-benar kayak dibuat untuk Jalan trotoar pejalan kaki gitu. Oh, pejalan kaki. Dan pesepeda, jadi kayak benar-benar aku pikir kan trotoar ya udah pejalan kaki aja, jadi kayak nggak ada sisi yang pesepeda sama jalan kaki, jadi kayak kita di sana tuh benar-benar kayak jalan di pejalan pesepeda pun kita biasa aja santai, padahal kayak ketika ditegur kita shock banget gitu makanya. Jangan-jangan itu yang ditegur itu lo, jangan-jangan. Salah satunya itu hari pertama, inget banget, kita lagi geret koper dari kereta dari stasiun geret koper mau ke hotel yang pertama. Terus kita ramean kan, bayangin 10 orang dari Indonesia, 11 orang ya dari Indonesia geret koper rame-rame di trotoar itu kayak, terus tiba-tiba dibentak, shock banget. Terus kayak baru sadar, oh iya benar, itu jalur buat sepeda. Itu sih yang benar-benar kayak bikin shock. Dia taat aturan banget sih mereka di sana. Walaupun kayak kalau di sini kan aturan hanya ada kalau ada polisi. Betul. Bahkan aturan untuk dilanggar nggak boleh sebenarnya. Di Indonesia tuh begitu mungkin pola pikirnya. Tapi kalau di sana mau ada polisi mau enggak, walaupun nggak tahu ya di sana tuh ada kamera gitu masih kayak etilong gitu, kayaknya nggak deh. Kurang tahu, tapi kayaknya nggak ada sih. Saking taatnya sama aturan mereka. Kamu percaya gitu ya? Bahkan kalau sebut-sebut soal aturan, di jalan raya Jerman yang khususnya di kota Kolnya, itu kan kayak sepi banget sama pengendara, mobil atau motor itu bener-bener ya sepi banget lah ya. Lampu merah, walaupun gak ada apa-apa, Iya, tetap mereka berhenti. tetap berhenti. Kalau di sini beda. Gak ada apa-apa, Kalau di sini baru hijau udah tintin gitu dan kan. bahkan cuma ada satu motor dia doang atau satu mobil dia doang, dia berhenti. Oh ya. Iya.
Wow. Oke. Aku sih yang belum pernah ke luar negeri tuh kayak wow, ternyata setaat itu ya. Tertata, jadi kotanya pun Nah. ikut tertata dengan Bener orang-orang sih. yang praktek. Oke, kalian kan udah pernah ke Jerman nih. Sebelum ada tagar hashtag kabur aja dulu. Nah, setelah ada hashtag kabur aja dulu, apakah kalian makin terinspirasi untuk tinggal di luar atau mau melanjutkan kehidupan di luar negeri? Untuk kalian kan kayak udah pernah nih kan, udah pernah merasakan ke luar negeri gitu. Nah, Iya. kalau kalian bagaimana? Mungkin lebih ke, karena itu kan ya untuk gue sendiri, gue memang sebelumnya udah ada ide sih, maksudnya Oh, memang iya. pengen keluar negeri, pengen lihat gimana perspektif global gitu, kemajuan teknologi yang ada di luar negeri itu kayak apa, terus juga ya pengen nambah wawasan dan pengalaman baru Betul, sebenarnya. betul. Cuma dengan adanya si hashtag kabur aja dulu ini, menurut gue kayak jadi ngasih tahu juga gitu loh ke orang-orang kalau misalkan lu ngerasa stuck di negara ini gitu, walaupun kita lihat mungkin negara kita agak udah mulai mau berkembang lagi gitu, mau Iya, naik betul, lagi. betul, betul. Tapi kan nggak semua orang mau nungguin. Benar, Nggak benar, semua orang benar. mau nungguin sampai ini negara jadi maju. Betul, betul. Gue untuk beberapa hal mungkin iya, karena jadi banyak keluar informasi program kerja. Betul. Program Ausbildung ke Jerman, terus juga yang ke Jepang, terus yang ke Korea, Australia, yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin memotivasi untuk beberapa orang yang memang gue nggak bisa kuliah, tapi ada program di luar negeri sana yang mengizinkan gue atau bisa bikin gue kerja dengan Iya. modal bahasa. Betul, betul, betul. Betul sih. Oke juga, cuma tapi balik lagi sih, kebalik ya individu masing-masing. Benar. sebenarnya. Idenya apa, niatnya bagus atau enggak, atau niatnya dari awal memang Indonesia nih begini, Indonesia nih begitu. Kita tergantung individu masing-masing sih. Benar sih. Kalau dari gue sebenarnya mirip-mirip sih sama Gina. Kayak emang dari awal setelah kayak gue kebetulan dapat kesempatan buat ke luar negeri, khususnya di Jerman, pola pikir gue tuh semakin kebuka gitu. Dan ternyata gimana ya? Kayak gue ngerasa kalau misalnya gue tetap di sini aja, gue ya di situ-situ aja. Betul. Emang dari awal gue pengen coba buat ke luar negeri untuk kayak lanjut pendidikan atau apapun itu, tapi kayak intinya itu buat gue cari peluang segala macam. Betul. Tapi setelah adanya hashtag ini, sama juga kayak Gina, gue jadi ngerasa sebenarnya emang ada sedikit pacuan lagi karena Iya. lebih banyak lagi informasi yang gue dapat terkait gimana caranya ke luar negeri dan Iya, lain karena di sebagainya. TikTok tuh banyak ya. Bener banget, jadi semakin banyak itu kayak informasi yang didapat. Bener-bener. Cuman baik lagi niat yang dibawa itu gimana, karena kan baik kita keluar negeri tetap aja kita bawa negara. Betul. Jadi, tetap kita bawa nama Indonesia gitu loh. Jadi mau gimana kita ke sana, kalau misalkan kayak niat kita dari awal kayaknya gue mau ninggalin Indonesia segala macam, menurut gue kayak ya baik lagi sih pandangan Iya, masing-masing. itu Tapi menurut gue kalau misalnya pemikiran kayak gitu agak salah, karena kita ke sana juga tetap kayak bawa nama Indonesia. Bener sih, mau gimana juga kita orang Indonesia gitu Benar, kan. jadi kayak mau kita dimanapun ya kelihatan kita orang Indonesia, kayak Bener. gue ketemu lu di sana gitu. Lu orang Indonesia. Tiba-tiba ngomong Jawa, Iya kan, pasti sih mau berlama-lama juga. Iya. Kayak lu orang Indo ya dari muka-muka lu gitu. iya benar. Cuma Iya kayak kan? yang jadi highlight, gue pengen keluar kayak buat opportunity yang gue dapetin bisa lebih besar lagi. Maksudnya kayak untuk karir segala macam. Entah kayak at the end gue bakal balik lagi ke Indonesia untuk ngebuat apa itu nggak tahu. Tapi kayak yang pasti gue mau mulai untuk cari pandangan baru dulu di luar. Karena kan kayak yang tadi yang gue baru tahu terkait aturan segala macam gitu, ternyata pola pikir di sana tuh menurut gue sedikit lebih maju gitu. Iya, dari sini. Jadi kan misalnya kita udah lama di sana dan mungkin banyak orang Indonesia yang terpacu buat keluar gitu. Ketika balik ke Indonesia lagi tuh ya bisa bikin Makin negara cinta. kita makin gimana ya? Makin kayak mikir negara kita kayak gini, kayak gimana ya? Negara kita kayaknya nggak sampai tuh ke situ. Jadi pas kita balik lagi kita bisa kayak menginfluence orang-orang gitu. Betul. Dan bisa terpacu dari kita buat nge-influence orang gitu sih. Intinya kalau misalkan kalian ke luar negeri niatnya baik kayak untuk mencari relasi, menambah pendidikan, itu oke-oke aja kan ya. Itu semua tergantung niat dari orang-orang itu kan gitu kan. Nah, terlepas dari itu semua ya. Ini singkat aja sih. Kalian udah pernah ke Jerman?
Tapi dari kecil mungkin atau kalian punya negara yang ingin didatangin sendiri nggak sih? Impian negara, kalau gue kan pengen ke Swiss gitu kan. Nah, kalau kalian berdua ya, ada gak sih? Mungkin karena I grew up with Harry Potter film, terus juga Game of Thrones, Oh, oke. terus Hobbit, The Lord of the Rings, jadi kayaknya Inggris. Dari dulu emang gue pengen Inggris sih. Wow, iya sih. Keren. Ide awalnya tuh mungkin kayak London nih, Oke. gue cinta mati banget sama London, tapi at the end kadang kan ya itu akan jadi London itu kayak Jakartanya sekarang ya, apa-apa serba mahal segala macam Benar. kayak gitu-gitu. Jadi kayak oke, dimanapun yang penting Inggris. Iya Dimanapun sih. yang penting Inggris. Oke. Tetap in the UK gitu. Kalau gua karena dari kecil gue kayak suka nonton kayak film-film di TV atau apapun itu, dan ada satu icon yang emang hampir selalu ada, Oh ya? Menara Eiffel. Oh, Gue pengen ke Paris. Paris. Banyak coketan dulu. Ya kan gitu kayak maksudnya, karena gue ngelihat kayak kalau misalkan icon kesuksesan orang itu ketika udah foto di depan Menara Eiffel. Betul. Jadi itu yang satu negara yang kayak gue pengen banget datangin ke sana dari Oke. kecil. Terlepas kalian udah pernah ke Jerman, kalian sebagai mahasiswa ya, ini kalian melihat tren hashtag kabur aja dulu, menurut kalian positif atau negatif dari pandangan kalian? Mungkin Gina atau Andrew dulu? Gue dulu. Ayo dah. Tergantung ini sih, tergantung individu masing-masing lebih baik. Karena bagaimanapun kita di Indonesia mungkin ngelihatnya, oh gue kerja keras, tapi hasil yang gue dapatkan tidak se-worth itu gitu. Dan mereka pun ke luar negeri untuk apa? Untuk cari kehidupan yang lebih bagus, Lebih bagus, benar. lebih layak. Kerja keras gue terbayarkan. Betul. Kayak mungkin dari kayak mereka kan mungkin kayak di Jerman itu pajak itu hampir 50% ya dari gaji. Oh iya. Pajak hampir 50% dari gaji. Dan tapi nyatanya adalah yang balik ke masyarakat itu sendiri juga bagus. Bagus gitu. gitu ya. Transportasi semua ada. Terus juga pendidikan di sana gratis, kuliah pun gratis. Jadi kalau untuk yang gue sih selalu ngeliat positifnya ya, karena bagaimanapun lu ke luar negeri kerja bawa nama siapa, bawa nama Indonesia, lu akan tetap dianggap sebagai orang Indonesia gitu. Dan untuk beberapa case kayak gue ada beberapa temen atau perkumpulan, mereka isinya orang-orang dari luar juga. Terus mereka highlight dari orang Indonesia adalah pekerja keras. Tapi bedanya, kok kerja keras di Indonesia gajinya cuma segini ya? Oh iya, Mereka kaget iya. gitu. Terus kayak menurut gue sih lebih ke positif aja, balik lagi karena ya udah kemanapun akan bawa nama Indonesia. Dan ya mungkin di sini juga udah kebanyakan kali ya penduduknya. Jadi kayak kantor juga mungkin bingung ya, ini banyak banget yang kita mau apply rekrut siapa gitu kan. Walaupun gue percaya juga nggak cuma orang-orang generasi milenialnya, generasi Z-nya pun, gue sebagai generasi Z ngelihat itu kayak ini temen gue nih keren-keren loh gitu. Kayak generasi Z ini kreatif loh, tapi Benar-benar. nggak di ranah yang tepat. Betul. Nggak di ranah yang tepat. Walaupun di luar negeri akan ada yang namanya, oh ya tantangannya lebih besar. Benar. Oke, tantangan lebih besar, tapi kan yang kembali lagi ke manusia itu worth it apa lebih enggaknya, worth it, gitu. Iya. Kalau gue ngelihat hashtag kabur aja dulu, baik lagi tadi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari perspektif itu kan beda-beda ya. Iya, Tapi kalau betul. dari perspektif gue ngambil ini sebagai hal yang positif, dimana kayak ketika misalkan hashtag ini kan muncul ketika orang-orang ngerasa kayaknya negara ini lagi nggak baik-baik aja. Jadi naiklah hashtag ini, dan banyak yang ngerasa kayak kayaknya daripada gue tetap di sini, kayak gue mending keluar gitu. Kayak Betul. gue ngambil ini sebagai hal yang positif. Yang tadi kayak misalkan gue mencoba kayak cari peluang untuk keluar, dan kayak gue dapat segala ilmu yang ada di luar, gue dapat semua pengalaman, gue dapat segala hal apapun itu dari luar yang positifnya. Dan suatu saat setelah gue sudah puas dengan pencapaian gue akan balik lagi ke Indonesia dengan kayak entah gue ada ngebangun bisnis atau apapun itu, dan yang bisa bikin ya di Indonesia, maksudnya kayak yang bisa bikin negara gue juga ya nggak gitu-gitu aja gitu. Iya, betul. Itu yang gue ambil. Tapi gue juga nggak mau
mempermasalahkan kayak orang-orang yang kayak misalkan menganggap udah kabur aja dulu sebagai hal yang kayak yaudah dia benar-benar kayak pengen lepas dari Indonesia. Gue juga sebenarnya nggak mau yang komenin yang itu sih karena ya baik lagi itu perspektif masing-masing. Tapi kalau dari perspektif gue itu sebagai hal yang positif itu tadi sih. Dan nggak senegatif itu juga sih karena kecuali kalau memang kerjanya ilegal. Betul. Itu mungkin akan lebih negatif. Tapi kalau misalkan dengan orang-orang yang sekarang internet udah maju dengan video-video informasi tentang program kerja, menurut gue justru kayak mereka itu merelakan dirinya belajar bahasa baru itu yang gak gampang, itu bisa makan waktu 1 tahun untuk kerja doang. Sedangkan kayak di Indonesia mungkin bisa apply tapi kerjaannya gitu doang, jadi bisa apply langsung keterima gitu mungkin, atau nggak sesusah itu cari kerjanya. Tapi kayak mereka rela untuk melakukan itu untuk mendapatkan hidup yang lebih baik gitu. Karena kan nggak segampang itu juga sih untuk cari kerja ke luar negeri. Betul. Harus mau bersatu dengan culture-nya juga ya. Iya. Harus tahu bahasa, budayanya mereka. Betul sih. Oke, tadi kan kita tuh sempat mention tentang pekerjaan ya. Kita tahu kalau pekerjaan di Indonesia itu syaratnya itu benar-benar yang wow, kalian tahu lah ya. Kalian tinggi badan, usia dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian apa yang harus diperbaiki dari pemerintah ini? Maksudnya pemerintah tuh harus memperbaiki apa gitu lah menurut kalian? Kalau gue ya sebenarnya kayak ngelihat sebenarnya gue juga bukan orang-orang politik ya, jadi gue nggak begitu ngerti terkait politik. Tapi menurut gue yang perlu diperbaiki dari ini sistem pemerintahan. Iya, sistem bukan. Gue nggak tahu juga terkait sistem pemerintah karena gue juga memperdalami politik. Tapi terkait yang syarat-syarat itu kayak sebenarnya banyak orang loh yang punya potensi, banyak orang yang punya skill tapi dia terkendala sama tadi tinggi badan, sama usia, sama lainnya. Kalian tahu yang kemarin itu sempat ada salah satu ibu siapa gitu, gue lupa namanya, tapi dia itu nggak masuk akademi militer di Indonesia karena tingginya kurang. Memang lumayan kecil sih, dia hampir 150-an kalau nggak salah, apa 149 gitu. Tapi di Amerika dia dirintis dan jadi kepala di satu kelompoknya gitu, satu angkatan atau satu kelompok, gue kurang paham. Itu menunjukin kalau sebenarnya semuanya tuh ada di kepala sama di skill mereka gitu, nggak dari tinggi badan gitu. Itu yang menurutku juga kalau dari sistem pemerintahan yang ini harus dikurang-kurangin deh. Kurang-kurangin deh. Rusak nih negara nih. Aduh, apalagi belum lagi kalau yang orang dalam. Betul. Kayak hidupnya akan tetap tenang, makanya mereka. Iya, kalau yang mereka punya ya. Kalau yang punya privilege baik itu ya. Sebenarnya gue ada satu pandangan yang berbeda sedikit terkait orang dalam. Gue nggak menganggap masalah ketika yang memiliki akses orang dalam, yang dalam artian gue sebutnya sebagai relasi ya. Betul. Ketika mereka punya relasi itu dan mereka punya skill. Punya kompetensi. Jadi kayak misalkan, gue ngerasa itu adalah satu capaian mereka yang kayak itu juga salah satu usaha. Kayak misalkan gue bisa ada di posisi sekarang di intern gue sekarang. Terus kayak gue bisa sempet ke luar negeri itu yang student exchange itu, menurut gue itu salah satu yang bisa gue dapetin dari usaha gue yang berdasarkan relasi yang gue dapat gitu. Dan pandangan gue terkait orang yang punya relasi itu masih fine aja. Kecuali misalkan orangnya emang punya orang dalam tapi kayak emang nggak bisa ngapa-ngapain itu baru jadi masalah. Iya, intinya tuh kayak udah punya orang dalam tapi skillnya gak ada gitu, yang malahan dia malah mengorbankan orang-orang yang malah punya skill gitu kan. Iya, itulah permasalahannya kayak gitu. Dan lebih banyaknya kayak gitu di sini. Iya betul. Lebih banyak kayak gitu ya. Kompetensi malah ketendang gitu kan. Itu yang bermasalah gitu kan. Benar. Nah, mungkin kalian di Jerman ya, mungkin kalian dengarlah sedikit-sedikit tentang pekerjaan. Nah, waktu itu di media sosial, di berita itu kan sempat heboh tuh yang wakil menteri tuh bilang kalau yang kerja ke luar negeri itu adalah orang-orang yang kurang nasionalismenya. Nah, kalau di Jerman gitu ya, ada gak sih yang kayak gitu? Kayaknya enggak sih ya. Karena mereka selagi lo kerja, lo butuh duit, lo kerja, bukan maling ataupun nggak melakukan kejahatan ya.
aman sih hidup lo, kayak ya udah kita ini hidup bukan pakai rasa nasionalisme, kita hidup pakai uang. Betul. Kita hidup pakai uang. Duitnya dari mana? Makan pakai nasionalisme kan enggak. Dan balik lagi kalau misalnya kayak terkait kutipan kata-kata yang dari salah satu menteri itu ya, Menteri. terkait yang mempertanyakan rasa nasionalisme, sebenarnya gimana ya? Gue kalau bisa dibalikin nanya lagi ya, maksudnya lu bisa ngomong kayak gitu ke orang-orang yang keluar negeri, tapi kayak lu tahu nggak akar permasalahan kenapa mereka lebih milih untuk di luar gitu? Iya. Itu endingnya akan orang Indonesia keluar negeri akan selalu dan akan tetap dikenal sebagai orang Indonesia. Bukan orang, misalkan dia ke Jerman, ini orang Jerman gitu. Iya. Enggak. Mereka akan selalu tetap dikenal sebagai iya, gue orang Indonesia, dan mereka pun bangga gitu. Kenapa bisa dibilang nggak ada rasa nasionalisme itu? Gue makanya kemarin agak lucu ya Pak Bahlil. Dan pas kita ke sana ya, pas kita ke Jerman, kebetulan banget itu kan bulan Agustus. Betul. Dan kita ngelewatin 17-an di sana. Oh iya. Terus kayak kita di sana, literally orang-orang yang di sana, orang Indonesia yang di sana, ketika kumpul sama orang Indonesia dan di sana ya, kita nggak pernah ngerasain sebahagia itu ketemu orang Indonesia. Oh iya. Kayak Bener-bener happy banget. Kayak kita baru menemukan satu daerah yang full isinya orang Indonesia atau satu pemukiman gitu. Jadi kita di satu daerah itu, satu jalan, gue lupa lagi nama jalannya apa, tapi itu full orang Indonesia karena kita lagi 17-an di Frankfurt. Frankfurt ya. Berarti orang Indonesia yang ke Jerman tuh lumayan banyak juga ya? Banyak. Itu cuma di Frankfurt. Belum Ada yang lagi lain. yang di Bonn, ada lagi yang di Berlin, di Hamburg, di München ya. Itu masih banyak lagi gitu. Banyak banget sih. Tapi gue tertarik deh. Kalian waktu 17-an itu bertemu orang Indonesia, kalian ngapain? Maksudnya boleh gak cerita sedikit, kalian ngapain? Kita di sana Ngobrol ya, ngobrol banyak banget ya. ngobrol udah pasti. Upacara udah pasti lah ya. Oh, ada upacara? Ada, kita upacara 17 juga di sana. Dan maksudnya kalau misalnya dipertanyakan tadi balik lagi rasa nasionalisme kita di sana tetap kayak merayakan ulang tahun negara kita gitu. Dan bahkan banyak orang yang di sana yang mungkin udah lama di sana jarang sini, udah nggak ke Indonesia lagi. Tapi mereka setiap kayak kumpul sama Indonesia, mereka tetap bangga dengan title warga negara mereka sebagai warga Indonesia. Cuman mungkin senang itu sih ya mereka. tetap senang itu. Terus day itu tadi apa gimana? Kalian ngapain? Oh, kita yang ngobrol, terus dia itu kita banyak teman baru juga di sana. Kita ada beberapa kenalan sama teman-teman yang dia baru kuliah di sana. Au pair, yang Ausbildung, banyak sih. Kita juga tukar cerita juga. Infoker dong. Walaupun kita belum lulus infoker gimana? Itu dari Jerman langsung ke Inggris gitu ya? Kalau itu idenya. libur Bisa, kerja bisa. ke Inggris, libur kerja ke Paris gitu. Bisa. Inggris kan mata uang yang lumayan tinggi ya, pound sterlingnya Iya, 20.000 apa sekarang, jadi kayak mungkin kerja dulu Jerman bentar, kita nabung ke Inggris. Nah, Tapi setingginya di sana kan kebayar juga kan ya dengan fasilitas di Inggris. Benar. Kan? Semua negara sih kayaknya ya. iya. Dan satu hal lagi yang kayak gua kagum itu, mungkin sempat di-mention juga sama Gina terkait semua hal yang gratis gitu di sana. Jadi kan yang gua tahu bayar pajak ke sana tuh mahal banget kan. Emang berapa? Iya. Mungkin lebih dari 50% kali ya. Oh iya. Sekarang tuh 48 atau 49%. Ya pokoknya sebesar itu kan di sana. Tapi dengan apa yang kita keluarkan tuh sepadan apa yang kita dapetin. Yang gua rasa ya, karena kayak gua kemana-mana gampang, terus enak banget di sana emang hidupnya ya. Yang gua rasa ketika gua dari Indonesia ke sana gua rasa kayaknya aduh enak banget ya di sini. Cuman ya itu sih maksudnya yang gua rasa kagum pas ke sana itu. Dari segi udara aja udah pasti beda ya. Beda banget sih. Karena Kualitas- jarang yang pakai berkendara, kendaraan pribadi itu jarang. Mereka semua naik tram, tapi memang kayak tramnya itu, jadi kereta yang di jalanan sama kayak jalan raya itu aksesnya gampang. Jadi lu setiap jalur perumahan di depan pasti ada tram, tempat pemberhentian. Jadi kayak ya gue juga kalau misalkan di sini kayak gitu, gue juga seneng ya. Karena kayak ada beberapa yang sempat mention, emang yakin mau ke luar negeri kan nanti lu bakal jalan kaki terus, nggak ada Gojek, nggak ada ini, nggak ada itu. Itu yang tiap hari kerja perang di Tanah Abang, stasiun Tanah Abang. Bener juga ya. Di Palmerah itu kayak Salah satunya apa? gua.
Oh iya. Dempet-dempetan bener-bener. Apalagi kalau pagi ya? Bener banget, gila. Sempet kerja padahal nggak sampai Tanah Abang ya itu kayak alhamdulillah kita waktu itu magang di satu kantor yang sama, nggak harus transit dulu di Tanah Abang. Itu aja udah tiap pagi rasanya kayak ya Tuhan tolong ini tambahin dong kereta gitu ya. Apalagi gue yang kayak notabene-nya nggak begitu tinggi, harus berdempetan dengan orang yang tinggi. Orang-orang yang tinggi. Gue seketek orang dewasa. Bayangin. Lu dempet-dempet gitu ya? Nggak kelihatan ya. Sedangkan kayak dengan pendapat salah satu orang itu waktu itu di TikTok itu dia perempuan itu dia bilang nggak ada Gojek loh nanti, nggak ada ini loh, nggak ada itu, kalian harus jalan kaki pegel. Kenapa kita harus marah dengan sesuatu yang bikin kita sehat? Jalan kaki Oh iya ya? sehat Iya ya? Dan di sana di sini jalan kaki diserempet motor, gak lucu gitu. Kalau di sana kan jalan kaki jalanannya pun besar, udah sebesar itu masih ada jalur sepeda lagi, baru jalanan raya. Masa kita harus marah dengan sesuatu yang bikin kita sehat gitu? Dan di sana pun sebenarnya kayak feel-nya untuk jalan kaki itu Juga enak ya? juga. Enak ya? Beda mungkin sama di Jakarta ya, kalau jalan kaki dikit emang ya kayak udah mau mati lah ya. Udah panas, polusi ya? Iya, kalau di sana tuh ya jalan kaki berkilometer bahkan berjam-jam. Gak kerasa ya? Gue kangen banget lagi. Kayak Kayak Lu kita kayak jalan kaki, pas plong banget gitu loh karena ada momen dimana kita jalan kaki cuman buat ngeliatin seni-seni yang ada di tembok Ya. gitu. Oh kan. iya. Arsitek. apa ya? Apa sih? Mural. Mural ya. Kita cuma buat ngeliatin mural yang di Graffiti. satu kota itu, iya. kayak gitu-gitu. Satu kota itu kan jauh banget ya. Tapi kita berjam-jam jalan kaki tapi kita nggak kerasa. Oh iya. Karena udaranya juga enak gitu. Walaupun sampai di akhir gini, kita kayak ini kita hari ini ngapain sih gitu? Ini kita dari tadi cuma lihat-lihat rumah yang digambar-gambar, jadi gedung besar atau kayak rumah gitu, itu semua digambar. Satu rumah digambar gitu, satu bagian rumah yang lurus doang, nggak ada jendelanya itu digambar. Terus gue kayak, oh jadi kita seharian ini cuma lihat kayak gini, tapi nggak berasa capek karena udara bagus, kita napas juga enak. Fasilitas ada ya? Oke, berarti emang 3 minggu kalian tuh bener-bener berkesan di sana ya? Berkesan banget sih. Oke. Balik lagi yuk. Nanti ya, tahun depan ya. Ikut ya? Lulus dulu ya. Dulu kita lulus. Oke, sebagai closing dari podcast hari ini, pesan kalian untuk para pencari kerja apa? Oke, para pencari kerja yang gimana lo? Yang di Indonesia atau? Yang mau Ya mau ke sana. luar, Nah. mau siapa dulu? Boleh. Oke. Jangan takut dibilang nggak punya rasa nasionalisme karena pertama kalian hidup itu pakai uang ya, nggak pakai rasa nasionalisme. Terus juga bagaimanapun kalian keluar negeri itu pasti bawa nama Indonesia dan kalian keluar negeri juga nggak semudah itu gitu. Kalian harus ada pengalaman kerja yang pasti. Kalau misalkan nggak ada pengalaman kerja pun kalian harus belajar bahasa dulu gitu. Jadi kayak kalau memang ide kalian untuk nambah wawasan gitu, pengalaman yang global gitu luas, it's okay. Jangan didengarin kata-kata kayak gitu. Hidup lebih baik, hidup lebih sehat, pokoknya hidup yang lebih enak. Kenapa enggak? Oke. Selagi kalian tetap sayang juga sama negara kalian sendiri sih. Benar. Kalau dari gue untuk para pencari kerja yang mau kerja di luar negeri, tentunya pertama terus cari peluang, terus belajar buat apapun itu, mau kayak untuk jenjang karir kalian nanti, terus juga terus cari pengalaman ketika misalnya kalian udah di sana, tampung semua pengalaman kalian dan ketika kalian balik lagi di sini, kalian bisa terapin itu semua di negara kita, Indonesia gitu sih. Tapi ini belum berakhir, janji ini yang terakhir. Kalian kan sudah kalian kan sudah keluar negeri nih ya. Benar. Selain bahasa yang dipersiapkan, mungkin teman-teman habis lihat podcast ini mau keluar negeri, ya kan? Nah, apa yang harus dipersiapkan? Dari kalian sudah berpengalaman ke Jerman gitu. Pertama, udah pasti bahasa tadi yang disebut. Mental. Takutnya ditegur kemarin. Bener, mental tuh harus kuat banget. Terus cara beradaptasi sih, cara beradaptasi sama ya cara beretika. Ya, Beretika. mau nggak mau sih ya, karena kayak lo akan ke negara orang dan pasti ada di mana bumi dipijak, di situ Langit dijunjung. Benar. gitu. Jadi kayak mau nggak mau, dan tapi nggak susah itu kok untuk belajar budaya, bahasa. Selagi memang niatnya baik, bener mau untuk memperbaiki kehidupan yang lebih layak gitu ya. Apa ya? Kayak nanti akan mengalir sendirinya ya dengan kalian kayak ya udah aja, selagi
niat awalnya memang baik sih. Benar. Sama apa ya, semangat aja sih. Pasti kalau mungkin kalau kayak kemarin case-nya di Jerman banyak banget orang Batak ya. Oh iya? Kalian orang tahu orang Batak kan keras-keras ya. Tapi kalau misalkan ada orang bilang kayak, wah Jerman itu keras banget. Lebih percaya Batak lebih keras gitu. Oh iya. Di sana itu banyak banget orang Batak. Oh iya. Jadi kayaknya memang benar-benar daerah yang cocok untuk orang-orang yang keras. Untuk memang keras karena ya udah gue mau hidup gue baik gitu. Gue mau hidup gue lebih enak gitu. Tapi kalau untuk yang misalkan kayak lo masih gimana orang tua gue kangen atau kayak aduh gue nggak bisa lepas dari ini, lo nggak usah, udah di sini aja udah. Berarti emang mental tuh perlu ya. Karena kan orang-orang yang mau keluar negeri pasti bahasa yang diutamakan, tapi mental juga harus lebih perlu ya. Perlu banget. Gitu sih. Oke, terima kasih Gina, Andrew atas sharing-sharingnya. Iya, gimana Mas? Thank you juga semua. Hanupi suhu, aku tahu lagi. Ya arah KOL itu kan, gitu kan. Nah itu adalah obrolan tadi kita tentang hashtag kabur aja dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton ini sampai akhir. Dan kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Dadah! Dadah.